Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan sore ini masih memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat bersuah dalam program Anugerah, di mana program ini akan memberikan kita hikmah dan pembelajaran di mana kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang telah memberikan teladan untuk kita semua. Bersama saya Azalia Latifah akan menemani Anda selama 1 jam ke depan bersama narasumber yang hadir saat ini dari SLB YRTRW Surakarta. Langsung saja kita sapa beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini Ibu sore ini? Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa, di samping saya ini saat ini ada beliau Ibu Rohmani Susi Nursanti SPD, selaku guru di SLB. Ya, baik. Di sebelahnya ada Ibu Dr. Randa Sri Widiarsi. Ya, betul, Mbak. Baik. Kabar baik Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Ya, Ibu, tadi sudah diperlihatkan kepada pemirsa itu kegiatan pembelajaran yang ada di SLB YRTRW. Itu tadi kegiatan di anak-anak usia dini. Iya, dini. Itu sekitar usia berapa Ibu tadi? 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Itu dengan berbagai metode pembelajaran yang ada di SLB tentunya. Iya. Baik. Nah, Ibu, hari ini kita akan membahas tema mengenai perolehan bahasa bagi anak tunarungu pada pendidikan anak usia dini. Iya. Seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kalau kita berbahasa, berkomunikasi itu ditunjang dari pendengaran yang baik. Tentunya. Nah, kan di SLB ini menangani anak-anak yang tunarungu atau dengan kata lain dalam pendengarannya kurang seperti itu. Iya, betul. Nah, itu kan pasti ada metode-metode khusus ataupun cara-cara tertentu untuk menghadapi anak-anak ya Ibu ya. Iya. Nah, kalau dari sisi perolehan bahasa itu sendiri, itu maknanya apa itu Bu? Supaya mengenalkan huruf vokal, konsonan, dan itu bisa diucapkan anak yang memiliki kelainan untuk berbicaranya, sekaligus karena dia tidak mendengar. Otomatis kan kita harus mengenalkan vokal, konsonan, sampai dia mengetahui bagaimana nanti cara mengucapkannya, cara menulisnya. Jadi dengan cara langsung kita mengucapkan, siswanya langsung menirukan. Gitu. Baik, jadi dari awal dari vokal huruf, kemudian nanti mulai dari kata gitu, kosakata. Kalau untuk kalimat itu apa anak-anak juga bisa menerima dengan lancar itu Ibu? Kalau yang dari awal kita itu mengenalkan itu dari vokal dulu ya Mbak ya. Vokal nanti kalau dia sudah bisa mengucapkan vokal dari A, I, U, E, O udah benar, maksudnya udah paham, mungkin nanti dibolak-balik dia anak sudah paham, nanti kita baru menambah konsonan. Kalau konsonannya itu nanti kasih konsonan yang mudah diucapkan bagi anak dulu. Karena kalau dari awal itu dia itu mengucapkannya saja mungkin masih malu-malu, dia masih belum benar. Jadi kita istilahnya itu kalau mau memberi pelajaran untuk mengucapkan itu, kalaupun dia masih salah, kita juga harus membetulkan. Jadi itu berlangsungnya lama, tidak hanya 1 kali itu sudah benar, enggak. Mungkin pertemuan berikutnya nanti kita harus mengulang lagi. Nanti kalau kita sudah bisa memberi vokal hafal, tambah 1 lagi konsonan, itu yang paling mudah itu B. Nah, B nanti kita gabungkan dengan vokalnya. Nah, nanti kan ada kata ba, bi, bu, be, bo. Nanti itu diucapkan dibolak-balik sampai dia paham. Kalau sudah paham, nanti mungkin baru membentuk kata. Tapi yang
belum bermakna. Contohnya misalnya kalau baba, ini apa maknanya kan belum ada. Nanti diucapkan lagi baba, bibi, bubu, bebo. Nah, kalau sudah paham, itu kita baru membentuk atau kata yang berarti. Yang berarti. Ya, contohnya nanti kalau vokal ada tambahan konsonan B. Nah, nanti kan kita bisa membentuk ibu. Nah, itu nanti dibolak-balik lagi. Nanti ucapannya ibu, apalagi ya nanti bisa dibalik lagi. Ebi, ubi, abu. Nah, itu kan sudah bermakna, sudah berarti. Nanti kalau itu sudah, kita lagi menambah konsonan. Jadi digabungkan lagi nanti. Konsonannya digabungkan antara B, nanti yang paling mudah nanti L dulu lagi. B, L. Ya, gitu. Nanti kalau sudah L-nya nanti digabungkan lagi. Caranya sama seperti tadi yang saya ucapkan tadi yang dari awal. Lala, lili, lulu. Lah itu kalau sudah selesai, itu nanti baru kita membentuk kata yang bermakna lagi. Nanti bisa bola, bisa labu. Itu pun nanti ada kata, tulisan, ada gambarnya. Ya, itu juga ada benda aslinya. Jadi itu untuk mengenalkannya seperti itu. Itu di awal anak-anak yang PAUD itu. Baik. Ya, nanti kalau sudah sampai mungkin semester berikutnya kita baru membentuk kata atau suku kata atau kalimat pendek dulu. Baik. Ya, habis kalimat pendek ya nanti bisa kita membuat apa ini, itu apa. Nah, itu nanti bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, kan kalau di sekolah kan seperti itu ya Bu ya, metodenya yang diberikan. Nah, ini kan pasti tidak mungkin tidak bisa lepas dari peran orang tua juga. Nah, ini kan berarti harus ada komunikasi dari pihak sekolah dan keluarga. Betul. Nah, itu seperti apa Ibu? Mungkin Bu Sri bisa dijawab. Ya, baik Mbak. Keluarga ini sangat membantu, sangat berperan penting dalam pembelajaran anak ya. Baik itu anak umum maupun anak disabilitas seperti anak-anak kami yang mengalami gangguan pendengaran dan bicaranya. Jadi orang tua itu harus bisa nggih menerapkan apa yang disampaikan guru di sekolah. Kemudian diterapkan di rumah, misalnya pembelajaran di sekolah seperti apa toh, pembelajaran di sekolah harus jelas, harus pelan begitu. Jadi kalau kelihatan sekali kalau orang tua itu mau diajak kerjasama atau mau dia cuek, itu kelihatan sekali hasilnya. Sangat menentukan kalau orang tua itu mau bertanya-tanya, mau menerapkan apa yang disampaikan di sekolah, seperti itu. Baik, jadi sekolah dan keluarga ini pasti harus ada komunikasi. Ada komunikasi. Nah itu cara sekolah menerapkan anak tuh harus seperti ini, di rumah juga harus seperti ini, itu bagaimana Ibu? Kalau biasanya kalau saya waktu mengajar awal gitu kan, itu masih anak itu belum tahu bahasanya. Orang tua saya suruh mendampingi. Baik. Masuk. Jadi masuk di awal-awal itu masuk. Didampingi dengan orang tua. Mungkin di belakangnya. Terus kalau sudah selesai, itu saya menerangkan pada wali siswanya. Nanti saya mengajarnya di sekolah seperti ini. Tolong nanti di rumah sama. Gitu. Misalkan nanti kalau belum paham, nanti pembentukan vokal, konsonan bagaimana, boleh bertanya. Seperti itu. Ya, tadi kan di video juga digambarkan bahwa Ibu pakai pendukung pembelajaran. Nah, itu supaya apa sih Bu? Supaya dia paham. Supaya dia paham. Iya. Itu kan kita bukan mengajari membuat vokalnya. Kalau biasanya kita mengajari vokal, itu kan biasanya bahasa. Bahasa itu dalam arti mata pelajarannya bahasa. Jadi kan kita bisa titik-titik dulu seperti ini. Nah, tapi kalau tadi saya yang ajarkan tadi karena saya pakainya kartu. Mungkin dia belum paham. Lah, seperti ini loh bentuknya. Itu seperti ini tulisannya, seperti itu. Jadi huruf, kemudian gambar juga, kosakata seperti itu. Ucapan juga. Jadi semuanya itu bersama-sama itu lebih
lebih Paham. enak, lebih paham dan lebih konsep. Jadi kalau antara yang diucapan, antara konsep huruf A itu seperti apa, yang di memori dia seperti apa, itu kalau berjalannya bersama itu enak. Ya, baik. Beda dengan kalau anak misalnya hanya ikut terapi tapi tanpa konsep. Terapi yang di luar itu non sewu nggih, itu hanya dituntut untuk mengucapkan Iya. tanpa mengetahui maknanya. jadi Lah, anak dituntut kesulitannya untuk seperti bisa, itu. tapi tidak tahu maknanya gitu Keluar ya. suara, bisa menirukan apa makan, apa minum, bisa, tetapi konsep untuk oh ini makan, ini namanya makan, tulisannya makan, bagaimana itu belum terkonsep. Baik. Ya, Jadi kan kesulitannya seperti itu. berbahasa ini juga tidak hanya untuk percakapan sehari-hari, tapi Iya. juga menulis. Menulis Menulis juga. Nah Ya. itu cara atau metode untuk mengajarkan menulis itu sendiri bagaimana Ibu? Kalau ya sama, kalau yang ini kan masih kecil ya. Iya. Itu biasanya kalau kita itu memberi huruf vokal tadi Iya. itu di titik-titik. Titik-titik. Nah, titik-titik Iya. itu anak nanti suruh menghubungkan dari titik atas. Jadi cara menulisnya bukan dari sini lah, tapi biasanya kan arahnya itu harus cara sesuai. penulisan yang betul bagaimana. Seperti itu. Baik. Nah kalau anak-anak yang normal itu kan pasti kan butuh waktu yang lumayan lah Iya. untuk bisa belajar dan memahami. Nah kalau mengajarkan di anak-anak yang tunarungu sendiri ini bagaimana Ibu? Itu butuh proses berapa lama dan apakah harus setiap hari mengulangi kosakata yang sama seperti itu Bu? Bagaimana? Iya. Kami itu gini Mbak, untuk menghadapi melayani anak tunarungu ya, itu butuh waktu yang lebih lama. Oh, baik. Berulang sampai sekian kali, bahkan berminggu-minggu. Bahkan untuk mengeluarkan suara A saja gitu Mbak, jangan dikira mudah ya. Iya. Mengeluarkan suara, bolehlah, ini bibir sudah membentuk huruf A tapi belum keluar, itu banyak sekali kasus seperti itu. Nanti bisa berbulan-bulan, apalagi dia tidak pernah mendengar seperti apa atau A itu seperti apa, nah itu susah. Jadi nanti ada teknik-teknik sendiri bagaimana anak kayak yang belum keluar suaranya seperti apa, bagaimana peragaan guru dalam mengajar itu ada sendiri begitu. Oh baik. Iya. Nah ini sepertinya menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Tapi kita harus jeda sejenak. Oke. Kita akan kembali lagi setelah info berikut ini ya Bu ya. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan sambung lagi pembicaraan kita mengenai perolehan bahasa pada anak tunarungu pada usia dini setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Anugerah. Tentunya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi di line telepon 02716793000 atau di line WhatsApp dan SMS di 08112553000. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama keluarga besar SLB YRT RW Surakarta. Baik, Ibu menyambung pembicaraan kita tadi. Seperti yang kita tahu kan anak-anak tunarungu itu kan pasti ada tingkatannya masing-masing, ada perkembangannya masing-masing. Dan mungkin setelah anak melalui proses pembelajaran itu bisa sudah tahu konsepnya, oh ini mengeluarkan kata ini itu mengucapkannya seperti ini. Tapi kan kadang-kadang ada anak-anak yang masih istilahnya enggan untuk mengeluarkan suaranya seperti itu. Kan tidak semua anak yang tunarungu itu tidak bisa bersuara kan Ibu ya. Nah itu bagaimana atau metode apa yang digunakan ibu-ibu ini dalam memancing anak istilahnya untuk mengeluarkan suara? Itu seperti apa Ibu? Kalau kita itu biasanya kalau yang dari awal ya dari TK itu kan dia itu mengucapkan saja belum mau, sampai dia mungkin beberapa hari baru mau, mungkin temannya. Nah, biasanya kan kita mengajarkan ada yang secara klasikal, ada yang secara individu. Jadi ya kalau misalkan nanti
klasikal dia malu, ya udah nanti dengan catatan ini nanti diambil sendiri. Jadi hanya berdua saja dengan gurunya, nanti di situ diajarkan supaya dia bisa mengeluarkan suara. Kalau sudah dia mau seperti itu, baru nanti kita bentuk dikembalikan lagi ke klasikal gitu. Gitu. Jadi anak tuh juga ini ya, apa namanya, aku maunya berdua aja. Mungkin dia dengan teman dia tidak mau mengucapkan. Kalau individu mungkin mau. Dari awal kan biasanya malu-malu, tapi nanti setelah setiap hari, oh kok seperti itu, pasti dia mau. Dengan temannya itu baru mau. Baik. Nah, pasti kan juga ada ini ya, mungkin apa ya, standarisasi mungkin. Nah, dalam anak itu, oh kemampuannya sampai segini bicaranya, itu gimana Ibu? Mungkin dalam dia bicara itu ada simbol apa ya, tanda khusus mungkin, atau dengan apa kemudian anak itu, oh ini anak sudah bisa mengeluarkan suara seperti itu. Iya, kalau misalkan ya sama seperti tadi Mbak ya, di huruf kita mengenalkan vokal dulu, misalkan A, dia ada yang mau mengucapkan, ada yang hanya diam saja. Nah, kalau yang mau mengucapkan itu kita biarkan dulu. Suaranya itu sudah benar atau belum, tapi kita, oh iya bagus gitu dulu. Tapi kalau nanti yang satu lagi, dia nggak mau sama sekali menirukan, nah nanti baru kita ikutin suaranya, ikutin gitu. Ya kita ngikutin, mungkin ini ya bibirnya itu nggak mau mangap kayak gini ya. Istilahnya itu udah kita ikuti aja, diginikan. Digini-ginikan. Biasanya kan kayak seperti senam mulut gitu loh Mbak. Nah, nanti lama-lama kan dia mau. Seperti itu, mungkin kan karena lama dia di rumah nggak pernah mengucapkan atau apa. Nanti di sini setiap hari kayak di terapi juga dulu. Kalau mau mengajar nanti pakai senam mulut dulu. Mungkin lidah di kiri, di kanan, terus membentuk lebar kayak gitu-gitu dulu. Nanti lama-lama dia mau seperti itu. Ya. Jadi itu tadi cara mancing anak gitu ya. Mancing anak seperti itu. Iya, baik. Nah, itu kan tadi caranya sudah. Misal anak itu sudah tahu cara mengucapkan, tahu oh ini tuh gelas. Tapi dia nggak tahu apa itu maknanya gelas itu sendiri. Nah, kalau di SLB YRT/RW ini bagaimana Ibu cara mengajarkan atau mengenalkan konsep kepada anak itu bagaimana? Kita langsung membawa barangnya. Ya, gelas itu kan bermacam-macam juga. Nanti kita mengenalkan ini namanya gelas, nanti ditulis manfaatnya apa, ini untuk apa, nanti kita kasih air. Juga kita menirukan, nanti diminum, kita minum, ayo itu namanya diminum. Nah, ini namanya gelas untuk kita minum. Seperti itu. Oh, baik. Nah, itu kan berarti harus ada sinkron dengan orang tua di rumah. Nah, ini apakah juga di SLB YRT/RW ini juga memberikan edukasi juga ke orang tua Ibu? Nah, tadi kan saya dari awal sudah untuk siswa sama walinya untuk ikut kegiatan waktu saya mengajar. Nah, jadi nanti orang tua paham setiap ada ini mau apa ya, tes atau apa gitu, nanti orang tua gitu saya suruh libatkan. Jadi saya libatkan, biasanya nanti orang tua, Bu, kalau seperti ini bagaimana? Nanti pembentukan P itu gimana Bu? Oh iya seperti ini. Nah nanti diajarkan lagi. Terus sambil saya bilang, Mah nanti tolong kalau sudah di rumah jangan dibiasakan anak hanya diam atau menunjuk. Menunjuk. Apalagi kalau mungkin jangan di mal-mal dilayani, narik-narik ini bajunya mamahnya, cuma menunjuk. Mamahnya kan tahu yang ditunjuk itu apa. Oh ini anak menunjuk roti. Bilang aja, ayo bilang suruh bilang roti. Nah, jadi nanti juga anak itu harus mengungkapkan apa yang dia mau gitu ya. Dari menunjuk orang tua itu paham yang ditunjuk apa, suruh mengucapkan. Jadi nanti biar dia paham sama anaknya, oh ya seperti ini. Kebetulan ini kerjasama antara orang tua dengan sekolah itu bisa terlaksana gitu. Ya. Nah, ini kan sudah dijelaskan bahwasanya harus ada
komunikasi juga dengan Iya, orang tua. Nah, kalau dalam keseharian itu kan pasti anak juga ada perkembangan. Nah, itu apakah juga dilaporkan setiap hari ke orang tua atau setiap 3 bulan sekali gitu, Ibu? Setiap hari kalau menjemput itu kan biasanya, Mah, Ada komunikasi. iya, komunikasinya misalkan ini tadi Mas enggak mau mengucapkan Iya, itu ada. iya. Jadi langsung diucapkan. Oh iya, anu lah. Nanti kan orang tuanya mungkin menegur di rumah. Oh, besoknya lagi enggak seperti itu lagi. Kan biasanya mood-moodnya anak itu kan beda. Iya, Iya, ada yang mau, tapi ada yang kadang kalau sudah dia enggak mau sama sekali dari pagi, udah enggak mau sampai siang pun diajarkan juga enggak mau. Gitu. Iya. Baik-baik. Nah, kalau di anak-anak yang autis itu kan ada pantangan-pantangan dari makanan gitu ya, Bu ya. Iya. Tapi kalau dari tunarungu sendiri ada atau enggak, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Apapun bisa. Iya, tidak ada. Baik, Iya. baik, baik. Nah, tadi sudah disebutkan juga dari awal pembelajaran orang tua mendampingi seperti iya. itu. Nah, di awal pembelajaran kan mungkin pihak sekolah juga melakukan asesmen ya terhadap anak-anak. Nah, mungkin ada dari murid SLB YRT RW ini yang dari awal itu belum bisa istilahnya, belum mau lah bicara, belum mau mengungkapkan apa yang dia inginkan gitu. Setelah mengikuti pembelajaran di SLB, itu kan pasti ada perkembangan. Baik mungkin itu yang mulai mau berbicara. Nah, itu mungkin ada kisah di salah satu anak gitu, Bu, bisa diceritakan? Ada. Itu yang beberapa tahun yang lalu. Itu saya juga pernah siswa itu dari awal masuk pertama kali itu 1 semester, istilahnya 1 semester itu dia tidak mau apa-apa sama sekali. Ya, jadi masuk kegiatannya temannya itu mengumpulkan buku PR atau menulis, ya diikuti dia, tapi dia tidak mengerjakan. Tidak mau mengerjakan. Setelah rapot, pembagian rapot, itu kita ngomong-ngomong dengan orang tuanya. Nggak taunya anak itu malah mencoret-coret di tembok. Baru mau gitu? Iya, di sekolahnya. Waktu penerimaan rapot, itu jadi siswanya itu ngorek-orek tembok kan gini loh. Iya. Dia baru mau menggerak-gerakkan tangannya. Itu baru setengah tahun 1 semester itu. Ya, terus berikutnya dia mau. Iya. Ya sudah, terus itu lama-lama sampai dia akhirnya mau. Sekarang sudah kuliah malah. Oh, sudah di bangku kuliah gitu. Iya, betul. Baik-baik. Awalnya ya seperti itu. Dan kan hanya datang gelindot gurunya. Iya, cuma ya udah seperti itu. Tapi baik. ya karena kita terus pokoknya udah kita nggak bosan-bosan untuk membimbing terus, ya dia mau mengumpulkan ya dikumpulkan. Ada PR nanti ya diserahkan. Walaupun mengumpulkannya juga buku kosongan. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti dari guru-guru, dari pengajar itu juga harus memiliki kesabaran yang Iya. double-double ya. Iya. Baik-baik. Nah, kalau di SLB YRT RW sendiri itu menerima anak dari usia berapa, Ibu? Sampai usia berapa? Kita usia PAUD biasa ya, Mbak. Sebenarnya PAUD biasa usia 4 tahun ya, Mbak. Tapi kadang ada yang wali murid itu ingin segera, Cepat. segera. Tapi kan kita juga karena keterbatasan tempat, keterbatasan SDM-nya, gurunya juga kadang kita, oh ini belum bisa Bu, tempatnya penuh, nanti malah kurang terlayani, besok aja atau tahun ajaran depan atau semester depan, seperti itu. Kita mensiasatinya seperti itu, Mbak. Biar usianya tambah dulu nanti Ya, kan. soalnya kalau kita Lanjutin amati ya Bu Susi, kalau kita amati itu usia kematangan anak normal belajar ya, itu kayaknya lebih mundur sedikit 2 atau 3 tahun itu baru dia benar-benar matang untuk pembelajaran. Walaupun secara harian tidak langsung itu juga sebenarnya belajar itu dari kecil tapi dalam menerima pembelajaran di formal di kelas itu kayaknya agak 2 tahun lah, kayak 2 masih tahun. pengennya bermain Iya, aja, seperti gitu. itu. Beda kok. Kita Kadang bosan. satu kelas tuh ada yang 4 tahun. Iya. Ada yang
terlambat 7 tahun. Nah itu kalau dia benar-benar tunarungu murni, ini lebih mudah sekali dalam menerapkan konsep itu, memahamkan konsep. Tapi kalau anak yang masih 4 tahun, bahkan 4 tahun belum ada, itu ya kayak kita ngomong. Iya. Iya, kayak kita ngomong lah. Orang tua kadang juga pengen ini biar sosialisasi dulu, Bu. Awalnya. Gitu, ya. Awalnya biar sosialisasi. Ya, kita ya harus bisa menerima, asal itu bisa kita layani atau ada tempatnya seperti itu. Kelasnya belum begitu penuh itu ya kita terima. Tapi kalau sudah penuh ya kita mohon dengan untuk berikutnya gitu, semester gitu. atau tahun ajaran berikutnya. Baik-baik. Jadi kan dari berbagai usia ya Ibu ya, Iya. berarti ya. Itu kan pendewasaannya juga berbeda-beda juga. Beda-beda. Nah, apakah metode pembelajaran yang diberikan itu apa juga sama Ibu? Walaupun dalam satu kelas itu Beda usia. Iya. Itu apakah sama? Sama, metodenya? Mbak. Sama, kita dalam KBN itu sama lah. Nanti kan ada istilahnya individunya itu juga kita ada juga. Iya. Kalau anak misalnya si A ini terlalu lembut atau terlalu lama dalam memahami konsep kita, ya kita bimbing sendiri. Mungkin istirahat atau temannya diculke bisa gitu ya. Temannya diculke nggarap dewi bisa, yang sudah ada kematangan belajar. Ini kita dampingi. Mungkin dari segi pengawasan gitu ya Bu? Iya. 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 Jadi kalau yang kecil itu super Aktif. aktif. Apalagi Terus yang- apalagi gurunya itu kalau siswanya belum pulang ya udah. Nanti Udah di istirahat pun situ. juga di situ nanti diamati. Sampai udah dijemput baru kita bisa. Apalagi anak-anak sekarang ya Mbak. Iya. Anak-anak sekarang itu mungkin terkontaminasi dengan jenis-jenis makanan sehingga mempengaruhi perilaku atau bagaimana itu. Anak yang agak super aktif itu kan kita juga ekstra pengawasannya. Baik. Nah, sekarang kan juga ini Bu, anak-anak itu juga sudah suka sama gadget, main Iya, HP. iya, Apakah iya. itu juga mempengaruhi anak-anak di SLB RT RW ini sendiri, Bu? Sangat mempengaruhi. Iya, sangat mempengaruhi. Kan kalau dari HP kan melihat dan bahkan mungkin mendengar, Iya. itu bisa berdampak ke pembelajaran sehari-hari atau tidak, Bu? Bisa. Contohnya ya, misalkan dari awal dia itu membawa HP, itu nanti di situ dia tidak mau sama sekali. Itu nanti berpengaruh pada temannya lagi. Iya. Waktunya temannya sudah pelajaran dimulai, sudah mau mengerjakan, satu ini ambilnya HP. Nanti ya udah, temannya kan nanti ikut-ikutan. Misalkan ini diambil, Iya. itu dia kan marah. Nah, supaya biar dia tidak marah, ya nanti besoknya diinformasikan ke orang tua kalau siswa pas waktu pembelajaran tidak boleh membawa HP. Baik. Tapi itu kalau yang masih kecil loh Mbak ya. Iya. Tapi pembelajaran sekarang kan itu sekarang mulai sudah ada ini aplikasi untuk anak tunarungu juga lah, nanti juga penting. Jadi kita nanti juga bisa pembelajarannya juga bisa membatasi. Iya, jadi harus tetap ada kontrol juga ya. Iya. Bu, ya. Soalnya nanti kan karena ini aplikasinya ini baru saja kemarin tadi pagi itu iya, dari UNS ya, itu kan juga ada mengeluarkan aplikasi untuk pembelajaran perolehan bahasa juga itu. Iya, misalkan nanti kita bicara ayam, nanti di situ muncul tulisan. Gitu. Seperti itu ada gambarnya. Aplikasinya baru dikembangkan Baru atau ini mau untuk dikembangkan. Makanya kan kalau kita mau nyetop HP, Iya. nanti kan kita juga nggak bisa gitu loh. Tapi sebenarnya juga ya HP itu ya positifnya bagi kita, kami ya. Itu juga penting sebenarnya kalaupun kita mencari menerangkan labu-labu itu seperti apa. Karena sekarang anak normal pun kadang juga susah. Gitu, nah, itu sebenarnya juga bisa dipakai gambar jadi labu. selalu dikontrol. Ya. Jadi aplikasi itu juga bisa menjadi alternatif Iya, dalam betul. pembelajaran. Iya. Itu di sekolah juga diterapkan dengan aplikasi itu, Ibu. Ini baru Mbak. Ini baru Iya. Dulu pernah juga kita dari UMS itu ya Mbak. Iya. Itu pembelajaran GeoGebra yang untuk matematika itu juga pernah.
terus animasi dari UIN itu juga pernah, istilahnya pengabdian masyarakat ya, Mbak, Iya. dulu. Baik, Seperti itu, dan itu sangat membantu bagi kami. jadi Suara mobil itu seperti apa itu? Iya, kita kan kadang kalau menerangkan sesuatu yang kayak apa ya, Abstrak bunyi-bunyi gitu kan. kayak hujan gitu itu kan kita nggak bisa. Kalau mau Iya. menerangkan aslinya, oh hujan seperti apa bunyinya lah kan kita bisa video seperti itu. ya. Oh, mungkin ini aplikasinya juga bisa disosialisasikan ke Bisa, orang nggih. tua. Iya. Harapannya seperti itu, Iya. nggih. Baik, baik, Harapannya baik. seperti itu. Baik-baik. Nah, ini ke depan ini harapannya untuk SLB YRT RW sendiri itu apa, Ibu? Harapan untuk ke depan, output bagi kami ya Mbak, utamanya adalah anak bisa mandiri. Baik. Mandiri dalam artian ya religinya. Iya. Soalnya susah sekali kita untuk sholat itu aja Kalau kita yang sudah besar kita pengawasannya Agak harus lengkap. coba. ekstra. Iya. Itu kemudian di SLB kami kan untuk anak SMP SMA sudah ada vokasional itu wajib. Nah itu harapannya nanti setelah output lulus dari situ SMA, kalaupun tidak kuliah ya, kuliah kan sekarang kan sudah ada kuota untuk disabilitas ya. Anak-anak kami banyak ya Mbak Susi ya, Iya, Bu banyak. Susi, Yang banyak sudah. sekali nih yang akhir-akhir ini masuk ke perguruan tinggi negeri maupun Masya Allah. swasta. Seperti itu. Nah, yang kenapa belum banyak bisa. vokasional itu biar bisa mandiri. Misalnya apa? Di rumah Jahit, mungkin bisa. buka jahit, buka Jahit. bikin makanan seperti itu. Mengembangkan potensi anak juga. Iya, Ibu. betul. Digali Baik, baik. bakatnya itu seperti apa. Baik. Mungkin dari Ibu Susi ada yang ingin disampaikan kepada orang tua di rumah? Ya, bagi apa ya, wali orang tua yang ada di rumah tidak usah merasa minder mempunyai siswa anak yang mempunyai kekurangan, bisa saja nanti disekolahkan agar dia bisa mandiri lah istilahnya seperti itu. Ya, baik. Jadi ini juga ya harus didampingi dengan pengembangan potensi betul. itu ya, Ibu ya. Dari Ibu Sri ada yang ingin disampaikan untuk orang tua di rumah? Kalau dari saya ya, orang tua itu harus selalu memberi dorongan pada anak untuk bisa mengembangkan diri, baik itu intelektual ataupun skillnya misalnya atau bakatnya. Nah, seperti itu. Sebabnya apa, itu masa depan anak itu kan juga walaupun tergantung dari anak itu sendiri, tapi orang tua perannya sangat penting. Kadang ada orang tua yang abai terhadap anaknya, tapi ada juga yang terlalu protek. Nah itu kadang juga ada yang terlalu memberi kebebasan. Nah itu harapan kami orang tua bisa mengawasi, mengontrol anak-anak, apalagi pergaulan zaman sekarang ya Mbak. Itu sangat-sangat memprihatinkan seperti itu. Bahkan wali itu ada yang mengeluh pergaulan anak-anak itu. Nah kami mengontrolnya lewat wali-wali murid. Wali-wali murid itu wali murid sama guru kelasnya Mbak. Itu ada grup sendiri lah, nanti di situ dipantau. Misalnya untuk antar jemput aja, kadang kalau orang tua terlalu khawatir ya memikirkan anaknya nanti misalnya Grab atau apa, itu diserahkan pada wali kelasnya. Kadang kan juga bisa dia mesan sendiri juga bisa, tapi orang tua tidak mengizinkan karena nanti takut belok jalan seperti itu. Iya, iya Mbak. Yang dijemput sama-sama ada yang jemput, tapi ternyata beda. Beda, anaknya pernah seperti itu. Makanya kita sebagai guru di situ harus tanggap kalau ada layanan jasa antar jemput itu, kita tanya. Kalaupun mereka belum tanya, mungkin malu ya Mbak, mau tanya-tanya itu malu, kita yang dekati. Siapa, harus jelas alamatnya mana, itu harus jelas. Baik. Pernah terjadi kasus seperti itu. Tertukar. Orangnya mau pulang Colomadu, diantar ke Sukoharjo, contohnya seperti itu ya. Karena awal-awal pakai jasa itu. Transportasi. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa ini orang tua ini harus terus belajar dan memahami apapun kondisi dari perkembangan anaknya sendiri.
Baik, Ibu terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Ya, nanti pulang hati-hati. Terima Insya kasih. Allah, Mbak. Nggih. Baik pemirsa, itu tadi kebersamaan kita bersama keluarga besar SLB YRT RW Surakarta. Saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.